Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini PDIP mengumumkan siapa saja sosok-sosok yang mereka dukung untuk bisa nanti berpartisipasi di pilkada di berbagai daerah. Tapi ternyata di antara sosok tersebut tidak ada nama Anies Baswedan. Lalu kepada siapakah tiket PDIP akan diberikan untuk pilkada Jakarta? Ini akan menjadi pembahasan kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Dan saya Agita Mahlika pemirsa. Selain itu juga kita akan membahas bagaimana kemudian ada polemik sejumlah anggota Paskibraka Putri Nasional yang pada saat pengukuhan Paskibraka ini tidak mengenakan hijab. Ini kemudian menjadi pertanyaan, benarkah ada larangan penggunaan hijab bagi Paskibraka Nasional? Siapa dan apa sebenarnya tujuan dari pelarangan ini? Karena ini tentunya sudah menuai reaksi yang begitu beragam dari sejumlah kalangan sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, jelang pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Ya, Presiden berharap kehadiran Sumbu Kebangsaan akan menjadikan IKN sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Di hari yang sama, Presiden dan juga sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menjajal kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Sirine dan penandatanganan prasasti. Presiden Joko Widodo meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara Rabu pagi. Adapun Sumbu Kebangsaan merupakan landscape ikonik di kawasan inti IKN berupa ruang terbuka hijau yang menghubungkan Istana Garuda dengan Taman Kusuma Bangsa. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan merupakan bagian fasilitas pendukung yang melengkapi keistimewaan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo menyampaikan, kehadiran Sumbu Kebangsaan dilandasi filosofi, keluhuran hubungan terhadap Tuhan, manusia, dan alam. Sumbu Kebangsaan ini merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Saya berharap kehadiran Sumbu Kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Presiden Joko Widodo berharap Sumbu Kebangsaan dapat menjadi simbol dan menjadikan IKN sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Selain meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan, Presiden dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menjajal kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit atau ART di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Presiden menumpang kereta otonom itu dari depan Istana Negara IKN dan berkeliling dengan rute di beberapa titik di kawasan inti pemerintahan. Moda transportasi ART disebut sebagai komitmen pemerintah menerapkan transportasi berbasis energi hijau di IKN. Kereta otonom juga dinyatakan siap beroperasi pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Tak hanya mencoba ART, Presiden Jokowi juga meninjau lapangan Pusat Pelatihan Nasional PSSI di IKN. Dalam peninjauan, Kepala Negara memastikan bahwa lapangan sudah hampir sepenuhnya siap untuk digunakan oleh Tim Nasional Sepak Bola Indonesia mulai bulan depan. Dari Ibu Kota Nusantara, Haidar Faisal, Putra Dwi Laksana, TV One mengabarkan. Kabar Presiden Joko Widodo akan mengadakan perombakan kabinet santer terdengar sejak awal pekan ini. Ya, di sela-sela kegiatannya di IKN, Presiden menegaskan perombakan Kabinet Indonesia Maju hanya akan dilakukan jika diperlukan. Ada? Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan, Pak, titipan dari Mas Gito, Pak.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah sekolah dasar di Kota Bekasi untuk melihat uji coba makan siang bergizi gratis. Gibran mengunjungi 3 sekolah di wilayah Bekasi Utara, Kota Bekasi, yaitu SD Teluk Pucung 7, Teluk Pucung 8, dan Teluk Pucung 11 dalam kegiatan uji coba makan siang bergizi gratis pada hari Selasa. Nah, Dinas Pendidikan Kota Bekasi turut hadir mendampingi guna memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus memastikan manfaat untuk peserta didik dengan adanya program makanan bergizi tersebut. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep hari ini bertandang ke markas Partai Amanat Nasional. Kaesang disambut Ketua Umum Zulkifli Hasan dan sejumlah elit PAN lainnya. Zulkifli Hasan mengundang Kaesang untuk hadir dalam Kongres PAN di Jakarta, di mana pertemuan juga membahas kemana Kaesang akan maju di Pilkada mendatang. Saya bilang tadi barusan, Mas Kaesang kalau nggak Jakarta, ya gimana kalau di Jawa Tengah gitu, barusan kita yang minta ya, gitu. Mas Kaesang ketawa-ketawa aja tuh, ya. Kalau sama saya kan gitu, ketawa terus, ya, humor terus, tuh, lucu terus tuh, nah, gitu kira-kira. Ada beberapa poin juga politiknya sedikit sebenarnya. Tadi lebih banyak guyonnya. Tapi tadi juga ada doa dari Ketumpan supaya di tahun 2029 nanti PSI dan PAN berkoalisi dan bisa lebih dari 20%. PDI Perjuangan mengumumkan 305 nama bakal calon yang akan berlaga dalam pemilihan kepala daerah 2024. Dari ratusan kandidat tersebut, 13 nama maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur seperti legend TNI Edi Rahmayadi di Sumatera Utara hingga Muzakir Manaf di Pilkada Aceh. PDI Perjuangan mengumumkan 305 nama bakal calon yang akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada sejumlah nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur secara keseluruhan. Terdapat 305 nama bakal calon dari PDI Perjuangan. Dari ratusan kandidat tersebut, 13 nama berlaga sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka diantaranya adalah Edi Rahmayadi di Sumatera Utara, Helmi Hasan dan Mian di Bengkulu hingga Muzakir Manaf di Pilkada Aceh. Di luar 13 nama, ada 292 bakal calon kepala daerah yang akan berkontestasi di 292 kabupaten kota di Indonesia. Pemirsa, 3 hari jelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sebuah kabar tidak menyenangkan ini menerpa pasukan pengibar bendera pusaka ataupun paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang, pemirsa. Di mana diketahui bahwa ada sejumlah paskibraka putri yang kemudian sebelumnya mengenakan hijab, pada saat pengukuhan ini tidak mengenakan hijab. 3 hari jelang upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sebuah kabar tak menyenangkan menerpa pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang. Saat acara pengukuhan paskibraka yang digelar pada Selasa 13 Agustus kemarin di Ibu Kota Nusantara, tak nampak anggota paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Padahal biasanya 18 orang di antara anggota paskibraka perempuan mengenakan jilbab. Berbagai dugaan pun menyeruak, salah satunya adalah tekanan untuk melepaskan jilbab.
Badan Pembina Ideologi Pancasila yang membawahi Paskibraka buka suara akan hal ini. Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih. Saya kira. Lantas, bagaimana kabar ini bermula? Jika memang anggota Paskibraka perempuan ada yang melepas jilbab, siapa yang berulah? Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana pandangan dari Gubernur Sumatera Barat yang juga merupakan salah satu warganya, terutama warga Solok ini, menjadi Paskibraka yang juga nanti akan bertugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Kita sudah terhubung dengan Bapak Mahyaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mahyaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Ya baik, Pak Mahyaldi sudah sempat mendengar Pak mengenai hal ini bahwa para Paskibraka Putri ada 18 totalnya, ini yang aslinya menggunakan hijab tapi kemudian pada saat pengukuhan melepaskan hijabnya. Pak Mahyaldi. Ya, sudah mendengar dan membaca dan kemudian juga sudah merapatkan dan kemudian juga sudah banyak juga komentar dari tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat. Baik, tanggapan Pak Mahyaldi Pak. Saya kira apa yang dilakukan, karena tadi dari cuplikan berita yang disampaikan adalah pelaksana untuk pasukan pengibar bendera pusaka ini di bawah BPIP, dan tadi juga disampaikan oleh Ketua BPIP. Saya kira apa yang dilakukan ini memang sudah melanggar hal-hal yang selama ini kita pahami, dan bahkan dalam banyak kesempatan BPIP turun ke daerah justru menanamkan, mengajarkan semangat persatuan, semangat kekompakan, saling harga menghargai. Nah, dengan adanya sikap yang dilakukan pada kesempatan ini oleh panitia, tentu ini melanggar banyak hal, dan juga ini nampak ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan ini. Yang pertama adalah tentang kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama. Saya kira bagi umat Islam menggunakan jilbab adalah bagian daripada keyakinan itu. Dan kemudian selama ini ada yang mempermasalahkan isu-isu yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, ada yang memaksakan kepada orang lain untuk berjilbab. Tapi sekarang ini adalah pihak pelaksana memaksakan kepada penggerak bendera untuk tidak berjilbab. Memang kalau itu ini sudah keluar daripada hal yang semestinya. Kemudian juga acara ini kan sudah didesain, sudah dipersiapkan jauh hari. Tapi kenapa pada saat ini terjadi hal yang ini? Ini ketidakprofesionalan di sini. Dan kemudian di samping itu juga saya kira BPIP selama ini mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai dan kita berbineka tunggal ika. Nah, justru di sini nampak upaya-upaya oleh pelaksana untuk melanggar itu semuanya. Maka saya itu menurut kami ini pelaksana harus minta maaf ini kepada masyarakat Indonesia, dan kemudian karena sudah mempermainkan, sudah menganggap enteng gitu kan tentang apa yang ditampilkan
dan apa yang ditanamkan selama ini yang dituangkan dalam Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan apalagi dalam situasi sekarang ini juga sangat tidak tepat karena ini menumbuhkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira sekarang ini di mana-mana terjadi respon yang luar biasa, ketidaksetujuan akan hal ini, dan bahkan juga dari Purna Paskibraka ini juga menyikapi bermacam-macam. Nah, dalam hal ini adalah tindakan yang tidak arif dalam situasi sekarang ini, apalagi kita akan melaksanakan pilkada serentak di Indonesia. Nah, kemudian justru dilakukan oleh panitia, ini boleh saya katakan ini membuat ulah ini panitia, ya, sehingga menumbuhkan ketidaknyamanan, kemudian mengganggu stabilitas di masyarakat kita. Sementara tadi sendiri Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi sendiri menyatakan bahwasanya kita perlu harmonisasi. Dari peresmian Sumbu Nusantara tadi itu beliau menyampaikan kepada kita harus melakukan harmonisasi. Nah, kalau ini yang dilakukan, tentu inilah merusak harmonisasi itu sendiri. Maksud saya itu, saya kira kebijakan yang dilakukan untuk peresmian Paskibraka malam tadi ini harus tidak dilanjutkan untuk tidak mengenakan jilbab ini. Karena selama ini tidak ada masalah, dan bahkan kalau boleh kita lihat dalam pelaksanaan upacara bendera baik di pusat, baik kemudian juga di daerah-daerah selama ini ada masalah, ya, dan aman, dan itu pun juga sudah disesuaikan dengan nilai-nilai agama dan kemudian juga nilai kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan ada masalah. Kenapa kita menjadi tanda tanya juga? Kenapa dalam situasi kondisi sekarang ini kita perlu suasana yang kondusif dan kemudian panitia melakukan hal seperti ini? Baik. Ini seolah ini ada kesengajaan gitu. Baik. Baik Pak Gubernur, nanti usai jeda kita juga akan mendengarkan langsung bagaimana sebenarnya tanggapan dari pihak keluarga dari Paskibraka Nasional sendiri dan juga tentunya mendengarkan pandangan dari MUI mengenai hal ini. Usai jeda pemirsa, kami segera kembali. Ya pemirsa, jika tadi kita sudah mendengar bagaimana pandangan langsung dari Kepala Daerah Gubernur Sumatera Barat, kita juga akan berbincang bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Kholil Nafis. Pak Kiai, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, selanjutnya juga nanti akan bergabung bersama kita keluarga dari Paskibraka Nasional yang tentunya bertugas untuk mengibarkan bendera pada tahun atau pengibaran pada tahun 2024 ini. Saya langsung ke Pak Kiai. Kita sudah mendengar ada belasan, tepatnya 18 Paskibraka Putri yang sebelumnya dia pakai hijab, kemudian pada saat pengukuhan ini tidak mengenakan. Berbagai reaksi cukup timbul tentunya dari MUI juga. Bagaimana melihatnya Pak Kiai? Pertama, ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita. Melanggar Pancasila. Ini BPIP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila. Karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan, itu malah tidak bineka menjadi keseragaman. Oleh karena itu, saya dan juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan itu dicabut. Karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita dan juga tidak memberikan ruang terhadap kebinekaan di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional dan dijamin untuk menjalankan ajaran agama. Yang kedua, itu peraturan BPIP, Ketua Pelaksana nomor 35 tahun 2004 itu maksud saya, bertentangan dengan peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Di situ kalau dibuka tentang tampang itu ada 6, termasuk di dalamnya itu yang menyebutkan tentang berjilbab di poin 5 itu. Jadi di situ disebutkan siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu di peraturan nomor 3 BPIP ya tahun 2022. Tapi ketika jadi SE dan jadi peraturan BPIP itu disunat jadi 5. Siput dan berhijab itu dihilangkan. Oleh karena itu
saya pikir ada distorsi, ada penyunatan undang-undang yang di atasnya oleh peraturan atau oleh ketetapan Ketua BPIP. Yang ketiga, di sini BPIP tidak bisa berkekeh bahwa mereka sudah tanda tangan sukarela. Itu bukan sukarela yang bisa dibenarkan, karena itu pemaksaan. Artinya apa? Mereka yang biasa berjilbab itu punya hak untuk terlibat di dalam pengibaran pusaka itu. Dan itu hak bagi semua umat beragama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau kata ketentuan, kesepakatan, peraturan yang bertentangan dengan yang asas kita, itu tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, saya berharap dan meminta kepada Presiden Bapak Jokowi agar peraturan nomor 35 yang dari Kepala BPI itu dicabut. Itu bertentangan dengan peraturan BPIP dan bertentangan dengan peraturan Presiden yang nomor 17 itu. Oleh karena itu, ini perlu disikapi. Bahkan barangkali kami menuntut, karena ini pembinaan Pancasila, tapi tidak ngerti Pancasila. Maka kami berharap badan ini ya bertanggung jawab. Pengarahnya bertanggung jawab, karena mungkin yang dilakukan ini berdasarkan kesepakatan pengarah. Bahkan jika ini tidak dilakukan, maka kami menuntut agar badan BPIP dibubarkan saja, karena dia yang merusak terhadap Pancasila. Tidak ada yang bisa membenarkan bahwa mereka ketika upacara harus buka jilbab. Tidak ada yang bisa membenarkan itu. Itu bukan kebinekaan, tapi penyeragaman. Baik, saya mengutip pernyataan langsung dari Kepala BPIP Bapak Yudian Wahyudi yang memang menyebutkan Pak Kiai bahwa penyeragaman ini dilakukan hanya pada saat pengukuhan dan juga pada saat pengibaran saja. Jadi pada saat latihan ini tetap diperbolehkan dan sesuai juga dengan mungkin surat edaran yang sudah ditandatangani oleh Paskibraka Putri ini. Bagaimana kemudian MUI melihatnya? Itulah penyeragaman yang salah. Kita kan sepakat kebinekaan, bukan penyeragaman. Yang kedua, mengapa bikin aturan sehingga itu melanggar terhadap asas konstitusi kita? Aturan yang melanggar nggak bisa dibenarkan. Adik-adik kita mungkin dengan polosnya lalu tanda tangan itu demi cintanya kepada bangsa dan negara. Tapi ingat bahwa perjuangan Indonesia ini juga dengan resolusi jihad, dengan dasar keagamaan bagi kami yang beragama Islam. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ajaran agama adalah kewajiban bagi kita dan kewajiban bagi negara untuk memfasilitasinya. Kemudian mereka disuruh buka, itu untuk apa pada saat penggeledahan? Coba kita bayangkan. Saudara-saudara kita yang di TNI dan di Polri, berangkat perang pun boleh pakai jilbab. Kenapa mengedarkan bendera begini tidak boleh pakai jilbab? Itu kan lucu sebenarnya, ya, kalau kita bicara pakai logika itu. Apa yang diinginkan dari peraturan itu yang sudah melanggar terhadap konstitusi, tidak Pancasilais? Saya pikir dicabut, diberikan arah yang tepat dalam peraturan itu. Ya, kalau tidak mau begini, saya pikir haknya adik-adik kita untuk besok itu mengibarkan bendera sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oh, di sini diatur kok, itu bukan melanggar. Di atasnya itu ya, peraturan BPIP itu di nomor 3-nya itu disebutkan tentang bolehnya ini di poin 3 kelengkapan, poin 2 kelengkapan dan atribut. Di poin 4 itu disebut siput warna hitam untuk putri berhijab. Itu kan berarti boleh. Kenapa ketika menjadi keputusannya Kepala BPIP menjadi 5 dan itu tidak ditegaskan di situ, atau di surat edarannya BPIP menjadi tidak ada? Ini kan distorsi terhadap aturan. Jadi saya pertama itu secara asas kelembagaan, asas peraturan dia tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, aturan yang dibuat oleh Kepala BPIP dalam menjelaskan secara teknis tentang tampang dan sikap paskibraka kita itu bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Yang tentunya menimbulkan pertanyaan besar. Ya, yang tentunya menimbulkan pertanyaan besar, apa sebenarnya kebijakan langsung dari BPIP ini? Kita akan hadirkan selengkapnya terlebih dahulu untuk Anda pemirsa, pernyataan dari Kepala BPIB Yudian Wahyudi selengkapnya. Berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab,
BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih. Iya, sudah kita dengarkan pernyataan lengkap langsung dari Kepala BPIP. Saya ingin kembali ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, Pak Mahyildi, sebelumnya dari Sumatera Barat ini mengirimkan ada berapa capaska atau calon paskibraka? Dan apakah memang sudah sebelumnya BPIP ini seperti disebutkan Pak Gubernur, sudah ke daerah-daerah bahkan sudah menyatakan bahwa ada sejumlah peraturan seperti ini? Ya, alhamdulillah kita mengirimkan 2 orang, 1 orang 2 putri dan 1 orang putra. Alhamdulillah, dan kita juga anak kita tampil pada posisi-posisi yang strategis. Kita juga terima kasih. Itu menunjukkan bagaimana usaha dan ikhtiar mereka yang luar biasa karena mereka ingin tampil untuk cara ini. Dan seperti yang disampaikan oleh dari MUI tadi, bahwasanya peraturan itu jelas. Dan kemudian justru dalam pelaksanaannya yang disunat oleh pelaksana. Dan ini yang aneh gitu kan. Dan kemudian dari pernyataan Kepala BPIP tadi juga kita lihat ini, apa beliau paham atau mengerti kalau dengan apa arti agama, apa arti nilai dari bagi kita bangsa Indonesia ini gitu kan. Masa ketika pengibaran bendera dibuka dan kemudian ketika yang lain tidak kan. Ini kan menunjukkan bahwasanya bermain-main dengan nilai-nilai religius yang kita junjung tinggi. Jadi benar apa yang disampaikan oleh dari MUI bahwasanya untuk TNI, untuk Polri ada masalah, tidak ada gangguan. Dan kemudian juga selama ini juga tidak masalah. Itu makanya tadi kita katakan apa yang dilakukan oleh panitia ini tidak arif ini. Ya, dalam situasi kondisi seharusnya kita bersatu, kompak, dan kemudian saya yakin dan percaya ini sempat tanpa pengetahuan Pak Presiden ini. Nah, maka oleh itu kami yakin karena Pak Presiden tadi juga menyatakan perlu keharmonisan. Dan kemudian juga Presiden terpilih juga kami yakin juga ya tidak mengetahui akan hal ini. Maka kalau saya kira karena memang dari pengalaman-pengalaman kita di Sumatera Barat, kita kan pernah juga dituduh ketika saya wali kota Padang dulu, bahkan ada surat dikirimkan kepada kita. Dan kenyataan tidak demikian. Ini yang terbalik ini. Kalau waktu itu kita dituduh di Sumatera Barat memaksakan kepada orang yang bukan Islam, ya dalam kenyataannya tidak. Tapi sekarang ini justru terbalik gitu. Ya, mereka yang sudah ditanamkan nilai-nilai spiritual semenjak SD, apalagi sepengetahuan kami, anak-anak yang tampil ini semenjak SD-nya, SMP-nya, dan SLTA sekarang ini, ya mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Kalau tadi dikatakan adalah tidak terpaksaan, kalau memang yang membuat peraturan itu dari BPIP dan kemudian turun mendatangkan kepada para generasi muda seperti itu, saya kira memang dari ucapan tidak pemaksaan, tapi dalam prakteknya pemaksaan. Maka itu makanya ini perlu dievaluasi apa yang sudah lakukan ini. Maka itu kami di Sumatera Barat ini protes kepada apa yang telah dilakukan oleh panitia dalam pengukuhan malam tadi. Dan kami harap ini tidak terulang dalam pengibaran bendera nanti. Kalau seandainya itu tetap dilakukan seperti itu, maka kami akan menarik anak kami dari pasukan ini. Baik. Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyildi, terima kasih sudah memberikan pandangannya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti usai jeda pemirsa kita akan berbincang langsung bersama dengan Ibu Sugiyati yang merupakan orang tua dari salah satu paskibraka nasional untuk mengetahui lebih jauh. Betulkah memang paskibraka ini menandatangani perjanjian ataukah sebenarnya tidak ada paksaan sama sekali? Sesaat lagi.
Saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kami secara virtual Ibu Sugiyati yang merupakan orang tua dari Paskibraka Nasional yang bertugas pada tahun 2024 ini. Bu Sugiyati, selamat malam. Selamat malam. Ibu Sugiyati, boleh diinformasikan Ibu Sugiyati ini merupakan orang tua dari Paskibraka, siapa dan asal daerah dari mana Ibu? Paskibraka tingkat nasional, perwakilan dari Kalimantan Barat, Zahratus Sita Dwi Artika Maharani. Baik, perwakilan dari Kalimantan. Bu Sugiyati, Kalimantan Barat. Kami ingin mengkonfirmasi kembali, anak Ibu ini berarti mengenakan hijab, betul Ibu? Iya, betul. Iya. Bu, bisa diceritakan bagaimana kemudian setelah mengetahui ya reaksi keluarga seperti apa pada saat pengukuhan anak Ibu ini tidak mengenakan hijab, atau memang sebelumnya sudah mendapatkan informasi ada penyesuaian seperti ini? Pertama ya kaget lah, pihak keluarga pada nelpon kenapa kok buka hijab katanya gitu. Terus kalau berita tentang buka hijab tuh anak saya pernah curhat. Nanti mah kalau tanggal 17 pas pengibaran lepas hijab mah katanya gitu. Jadi anak Ibu ini curhat akan lepas hijab pada saat tanggal 17. Itu curhat pas kapan, Bu? Pas dia mau berangkat pas tanggal dapat berita kelulusan lolos tingkat nasional. Mau berangkat. Oke, pada saat sudah lolos dari Capaska provinsi, kemudian lolos untuk ke Paskibraka nasional begitu ya Bu ya, baru kemudian anak Ibu memberitahu. Iya. Baik, apa alasannya kemudian ada peraturan seperti itu? Apa yang diceritakan oleh anak Ibu? Kenapa bisa begitu? Nggak ada sih, dia cuma bilang nanti kalau pas pengibaran mah tanggal 17 lepas hijab, cuman gitu aja dia ngomong. Respon keluarga seperti apa Bu pada saat ada pernyataan seperti itu? Atau mungkin sempat bertanya-tanya juga kepada panitia? Iya, kita tanya-tanya juga, cuman katanya ya nggak tahu lah itu keputusan dari pusat kali gitulah. Kita juga nggak ada informasi apa-apa. Oke, jadi pada saat anak Ibu ini masih menjadi Capaska di provinsi, pada saat diumumkan lolos, apakah sudah ada informasi dari BPIP mungkin terkait ini? Belum ada. Tidak ada ya Bu ya? Tidak ada. Baik, harapannya apa Bu ketika sudah seperti ini, apalagi masyarakat sudah banyak memberikan reaksi juga dari keluarga, bagaimana harapannya Bu? Ya, saya sih mudah-mudahan nanti pas hari H-nya tanggal 17 anak saya dapat melaksanakan pengibaran bendera menggunakan hijab. Baik. Menggunakan jilbab. Baik. Apakah ada diinformasikan oleh anak Ibu ini adalah pemaksaan ataupun tekanan ataupun aturan yang wajib dilakukan Bu? Atau memang secara sukarela dari anak Ibu? Saya juga kurang tahu sih, anak saya hanya curhat seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Sugiyati sudah berkenan untuk berbagi cerita bersama kami. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Baik, Pak Kiai, tadi kita baru saja mendengarkan cerita ya dari salah satu orang tua dari Paskibraka Putri yang sebenarnya juga anaknya ternyata sudah bercerita bahkan langsung kepada orang tuanya. Bagaimana kemudian melihatnya, Pak Kiai? Ya tentu pasti ini menyakitkan ya, karena kita ingin punya anak-anak dan generasi muda itu yang religius, yang berakar pada nilai-nilai agama. Dan itu ada pada undang-undang pendidikan kita. Ini kan bagian dari pendidikan. Yang kedua, anak-anak yang sudah baik, dididik oleh orang tuanya, kemudian dengan busana menutup aurat, itu kan bagian dari tanda-tanda baik secara dohir, karena dia sudah taat terhadap ajaran agama, menjaga kehormatan diri. Disuruh buka pada saat mengibarkan bendera. Itu kan nggak masuk akal. Gimana agama dibikin seragam pada saat pengibaran bendera, padahal kita sepakat kita ini kebinekaan. Itu menurut saya main-main dengan agama. Pernyataannya kepala BPIP nggak pantas gitu menjadi kepala BPIP.
untuk menyatakan seperti itu. Yang kedua, kalau menyatakan tidak memaksa, itu kan lisan. Artinya, anak-anak kita yang berjilbab kan nggak bisa ikut merayakan kebanggaan kita mengibarkan pusaka itu. Artinya tidak memberi kesempatan yang sama kepada para pemeluk agama-agama yang hidup dan dijamin oleh pemerintah dan negara. Menurut saya ini tidak Pancasilais ya, berlawan dengan konstitusi. Artinya makin dijelaskan makin kacau. Nah, saya meminta kepada Pak Gubernur Sumbar, jangan ditarik, tapi menuntut kepada pemerintah, saya minta kepada Pak Jokowi, jangan ditarik, tapi diberikan haknya mereka untuk menggunakan atribut keagamaan, untuk menggunakan itu. Di sini mengikuti undang-undang kok. Peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 itu menyebutkan tentang hak ya di poin 4 itu tentang siput. Siput itu artinya penutup jilbab dalamnya yang warna hitam bagi wanita yang berjilbab. Cuman keputusan BPIP itu yang nomor 35 mensunat ini yang 6 poin itu tentang tampang dan sikap itu menjadi 5 poin. Siput bagi perempuan yang berjilbab itu dihilangkan. Saya menuntut ini sebenarnya kepada BPIP yang telah mendistorsi ajaran. Saya pikir pantas kalau di sini Pak Presiden akan marah. Kenapa? Karena peraturannya yang di atasnya disunat oleh peraturan yang di bawahnya. Menurut saya ini adalah kejahatan secara peraturan. Kalau itu dengan sengaja, dan saya yakin ini sengaja. Kenapa? Karena tadi dalam press conference-nya menyatakan ini pada saat pengibaran saja yang tidak pakai jilbab. Ya Allah, ini pendidikan keagamaan loh. Orang menjalankan, coba kita bilang, coba selama ini Anda suruh buka aurat. Kalau bagi kita anggaplah bahwa kita bagi laki-laki telanjang, perempuan telanjang buka aurat. Hanya pada saat begini saja depan orang banyak. Gak ada saat begitu di dalam Islam kalau dia ngerti. Saya nggak paham, Prof. Yudianto apakah ngerti ya? Atau saya yakin ngerti lah. Dia juga mantan rektor di UIN. Cobalah baca pada hati nuraninya kepada keagamaannya itu, Prof. Maka kalau ini kekeh begitu, saya minta ya bisa itu diganti saja kepala BPIP-nya. Bahkan bubarin aja BPIP kalau begini hanya bikin ulah. Ya, harusnya membina secara keagamaan, norma keagamaan, BPIP Pancasila tidak ada pertentangan dengan agama. Ini kan mempertahankan Pancasila dengan agama. Tolong ini saya minta kepada para Pak Gubernur jangan dicabut, tapi kita menuntut hak kita sebagai warga negara untuk menjalankan ajaran agama. Baik. Jadi ini kewajiban negara untuk melindungi kita. Baik. Terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan ini didengarkan oleh semua pihak supaya memang semangat kemerdekaan ini bisa dirasakan oleh semua pihak tanpa ada batasan. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai Haji Holil Nafis, terima kasih juga Ibu Sugiyati sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan sesaat lagi pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama Putri Viola. Dan untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Kita punya informasi apa, Pupi? Ya, kita dan juga pemirsa setelah jeda, kami akan bawa Anda untuk bisa menyimak perbincangan akan diberikan kepada siapakah tiket PDIP dalam Pilkada Jakarta tentunya. Nanti kita akan dengarkan juga suara dari pengamat politik, kemudian juga suara perwakilan ataupun juga juru bicara dari Anies Baswedan dan juga PDIP. Sesaat lagi. Pendaftaran calon yang akan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mulai digelar pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Namun kurang dari 2 minggu masa pendaftaran calon, belum ada yang mendeklarasikan calon dari partai politik secara resmi. Sosok Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta memang pernah dideklarasikan PKS bersama Sohibul Iman pada bulan Juni silam. Namun PKS meski menjadi partai pemenang pemilu di Jakarta harus menggandeng partai lain. Pasalnya PKS hanya memiliki 18 kursi dari 22 kursi yang disyaratkan. PKB Jakarta memang pernah mendapuk Anies Baswedan sebagai calon yang akan diusungnya. Namun dukungan ini sepertinya belum diamini oleh DPP PKB. Sempat beredar kabar bahwa Anies akan digandeng oleh PDIP.
Namun dalam pengumuman pemberian rekomendasi kepada calon yang akan diusung PDIP yang digelar hari ini, Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP belum mengumumkan dukungannya. Lantas, apakah PKS resmi menutup pintu untuk Anies? Akankah Anies memperoleh dukungan dari PDIP dan PKB untuk berlaga di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Kalau dalam judul kami menyampaikan nasib Anies digantung, itu memang karena kami menantikan siapa partai-partai yang akhirnya sepakat untuk mengusung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. PKS, kemudian juga PKB, kemudian juga Nasdem. Nah, ada satu lagi yang kabarnya juga berpeluang untuk bisa mendorong Anies Baswedan, yaitu PDI Perjuangan. Tapi pada hari ini, ketika PDIP mengumumkan nama-nama calon yang akan berkompetisi di Pilkada di berbagai daerah, ternyata tidak ada nama Anies Baswedan di sana. Sosok Anies tidak hadir. Lalu akan diberikan kepada siapakah tiket untuk Pilkada Jakarta dari PDI Perjuangan? Untuk itu kita akan dengarkan pandangan masing-masing dari narasumber, terutama dari Pak Anies Baswedan. Ini sudah hadir di samping saya juru bicaranya Bang Sahrin Hamid akan bercerita kepada kita bagaimana pergerakan partai-partai akan mengusung Anies Baswedan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sahrin. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, untuk bisa melihat dari segi politiknya tentunya percaturan politik di Pilkada Jakarta sudah hadir Mas Khairul Umam juga akan memberikan pandangannya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Putri, Mas Umam. Mas Sarin. Baik, dan juga sudah terhubung dengan kita dari PDI Perjuangan yaitu Mas Aryo Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam Mas Seno. Selamat malam Mbak. Baik, Mas Seno. Langsung saja, tadi kita sudah menantikan, wah jangan-jangan ada Pak Anies Baswedan nih nanti yang diumumkan pada pertemuan tadi pagi begitu. Tapi ternyata setelah kita nantikan gak ada loh Pak Anies. Jadi gimana Mas Seno? Apakah tiket PDIP tidak diberikan kepada Pak Anies? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi gini, kalau bicara Jakarta ini kan daerah yang spesial, istimewa. Spesial ini pakai telur, telurnya 2, karetnya 3. Jadi kenapa? Karena ini menjadi daya tarik gravitasi politik nasional di seluruh Indonesia dan Jakarta memainkan peranan yang sangat strategis di situ. Oleh karena itu tentu kita membutuhkan waktu. Tetapi kalau membaca dari waktu ke waktu dari pemilu kemarin di 2024 sekaligus melihat bahwa kami mencermati keseluruhan rangkaian politik yang terjadi pada akhir-akhir ini concern kita satu sebenarnya, yaitu untuk mengantisipasi adanya intervensi kekuasaan berlebihan di dalam pemilu yang akan mencederai hak rakyat. Kita percaya bahwa semua anak bangsa harusnya diizinkan untuk ikut berkontestasi apabila memiliki prestasi dan asas meritokrasi tertentu untuk bisa maju dan menggunakan hak konstitusinya untuk berkontestasi di pilkada. Tetapi di berbagai daerah kan kita melihat bahwa ada indikasi adanya intervensi kekuasaan agar yang bisa maju sudah disetting terlebih dahulu, diprakondisikan terlebih dahulu, sehingga itu menyisakan partai politik membuat sebuah kesepakatan bersama untuk menghadang salah satu nama atau instansi tertentu. Itu yang kami ingin buktikan bahwa seharusnya pemilu bukan demikian. Pemilu adalah ajang untuk membicarakan tentang persoalan publik, bukan semata-mata tentang intervensi kekuasaan dan konsensus elit. Itu Mbak Putri, baik, kami hari ini. Ya, jika ingin membuktikan hal seperti itu, artinya apakah PDIP sudah ada pembicaraan dengan partai-partai lain kemudian untuk berkoalisi untuk mendorong satu nama sehingga kemudian calon yang saat ini begitu kuat digadang-gadang Ridwan Kamil tidak akan melawan kota kosong, Mas Seno? Ya, sudah dilakukan terus secara intensif. Kenapa demikian? Karena kami sadar di Jakarta memang kondisinya unik. Tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung pasangan calon sendirian. Harus melakukan kerjasama politik. Kami senang waktu dulu misalnya kawan-kawan PKS, PKB, dan Nasdem itu mendukung Mas Anies. Harapan kami tentu itu dapat memunculkan banyak opsi. Tetapi hari ini kan bebannya bukan hanya di kami. Kami hari ini juga akan membangun kerjasama politik dengan partai lain kalau itu harus mengusung nama sendiri. Dan itu bukan hanya kami yang harus melakukan kerja tersebut. Oleh karena itu tentu kebesaran hati untuk mengusung satu nama ini menjadi penting di luar nama yang sudah beredar sekarang. Dan kami sebagai partai yang berasas kaderisasi, kami juga punya stok nama-nama kader yang berprestasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Rekam jejaknya jelas, track recordnya jelas, kemudian angka elektoralnya juga selalu nempel di survei. Sehingga ini menjadi bahan diskusi yang menarik
dari kader-kader kami juga banyak. Jangan salah, bukan hanya Pak Ahok, tetapi ada banyak nama juga yang selama ini juga masih terus ditajamkan. Sebut saja Pak Andika Perkasa misalnya, Pak Aswar Anas, termasuk Bu Risma, Mas Hendrar Priyadi, ini nama-nama yang dikenal publik dan elektabilitasnya juga berbunyi. Baik, kalau Mas Seno sudah ngomong seperti itu, punya banyak sekali kader-kader internal yang begitu kuat, yang potensial untuk bisa bertarung di Pilkada Jakarta. Artinya, apakah kemudian Pak Anies Baswedan masih bisa berharap terhadap dukungan PDIP? Atau sebenarnya sudah tertutup karena tiket PDIP hanya untuk kader internal, Mas Seno? Ya, tidak ada yang tertutup. Di banyak pemilu kita membuktikan bahwa rekrutmen itu bisa dilakukan pada non-kader juga. Dengan syarat tentu harus memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang baik, bisa memimpin, memenuhi asas baik how to win pilkada maupun how to govern pemerintahan itu dengan baik, berdasarkan prinsip-prinsip dan asas yang selama ini kami ajarkan di dalam kaderisasi kami. Jadi tentu semua masih terbuka, baik bagi dalam maupun luar. Tetapi sebagai partai politik yang punya kader banyak, dan itu melalui tahapan yang berjenjang, tidak instan, kami juga punya tanggung jawab konstitusional untuk menggodok nama-nama ini dengan baik dan memprioritaskan pula nama-nama kader. Karena PDI Perjuangan tidak digerakkan oleh orang per orang saja, tetapi oleh sebuah gagasan. Dan gagasan itulah yang bisa disublimasikan ke nama-nama tersebut. Termasuk Pak Anies Baswedan kami cermati betul perkembangan. Baik, kalau mencermati Pak Anies Baswedan, bahkan di PDIP juga sudah mengutarakan bagaimana ketertarikannya dengan Pak Anies Baswedan. Lalu apa yang jadi syarat, apa yang jadi pertimbangan? Apakah jangan-jangan yang jadi syarat adalah partai-partai yang akan berkoalisi ini, Mas Seno? Ya, partai yang dapat menjadi mitra kami tentu menjadi satu prasyarat yang mutlak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, perlu ada kerjasama politik yang terjalin antara kami dengan partai politik lain untuk memenuhi threshold kursi mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Tetapi pertimbangan kualitatif yang lain tentu harus kami lakukan. Artinya mekanisme internal ini berjalan. Karena Jakarta kan bukan satu-satunya provinsi yang belum kami umumkan. Ada banyak provinsi lain yang ini juga kami anggap strategis. Dan kami akan umumkan secara bertahap karena butuh proses untuk melakukan pendalaman dan fit and proper, termasuk di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jawa Tengah ini kami anggap harus ada pendalaman yang matang karena secara populasi banyak dan secara strategis juga ini sangat penting provinsi-provinsi ini. Jadi bukan masalah orang per orang, tetapi memang ada tahapan yang harus kami lalui. Tapi kan jelas, misalnya di Sumatera Utara tadi sudah diumumkan bahwa kita akan mendukung Pak Edi Rahmayadi. Artinya ini ada satu hal yang kami tangkap dari publik bahwa menginginkan di Sumatera Utara ada calon pemimpin lain selain opsi pemimpin tunggal. Nah, di Jakarta pun kami jajaki spiritnya kurang lebih sama. Oke, baik. Kalau sudah mendengarkan apa pernyataan dari Mas Seno mewakili PDIP, dari pihak Pak Anies sendiri seperti apa sebenarnya melihat pendekatan-pendekatan dari PDIP? Apakah sudah cukup jauh langkahnya atau sebenarnya baru lirik-lirikan aja sebenarnya, Bang Syahrin? Jadi memang kalau kita lihat substansi keberadaan partai politik sebagai agregator dan juga artikulator dari aspirasi rakyat, PDIP kan menangkap itu. Yang kedua, kami melihat bahwa PDI Perjuangan juga menginginkan bahwa ada banyak calon yang bisa ditawarkan kepada rakyat. Preferensi publik itu penting bagi partai politik. Kenapa? Karena pada dasarnya partai politik adalah instrumen yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, melihat posisi itu kami meyakini bahwa apa yang diperjuangkan oleh Anies Baswedan dan juga apa yang menjadi agenda perjuangan PDI Perjuangan dalam konteks membangun demokrasi yang sehat, ini sama, ada irisannya sama. Nah, memang selanjutnya dalam konteks pilkada, ini tentunya harus ada komunikasi antara pendukung Anies Baswedan dan juga dengan PDI Perjuangan. Karena kita tahu bahwa memang PDI Perjuangan belum menyatakan dukungan secara resmi terhadap Anies Baswedan. Tapi bahwa 3 partai lainnya telah melakukan dukungan terhadap Anies Baswedan secara resmi. Nah, untuk itu maka tentunya karena tidak ada satu partai pun yang bisa mengajukan secara sendiri, maka tentunya dibutuhkan partai yang lain. Nah, inilah yang saat ini tentunya terbangun komunikasi politik, masih cukup hari untuk sampai kepada kesepakatan untuk menyodorkan satu pasangan calon. Baik, Mas Umam, karena kabarnya ini PKB begitu digoyang oleh Kim dan mungkin masuk dalam koalisi Kim plus begitu, sehingga kemudian ada kabar lainnya Anies Baswedan harus bisa berharap, hanya bisa berharap kepada PDI Perjuangan. Tapi Mas Umam bagaimana melihatnya?
Ya, tentu ini menjadi cukup light, karena kalau misalnya kemudian per hari ini memang ada dinamika di dalam internal koalisi perubahan, 3 partai mulai Nasdem, PKB, dan juga PKS. Kalau kemudian ada satu partai dari koalisi perubahan yang bisa Mas Anies pegang sebagai bagian dari kekuatan yang bisa menyiapkan koalisi bersama PDIP, itu akan menjadi sebuah modal politik yang cukup memadai. Terutama ya, misalnya PKB, kalau misalnya kemudian bisa dipegang oleh Mas Anies. Kalau misalnya kemudian PKB bersama dengan PDIP praktis bisa melampaui 20% threshold. Dan kalau misalnya kemudian itu bisa tercipta, maka kemudian Mas Anies sendiri berpotensi kemudian bisa menggait basis pemilih loyal dari PKS. Karena basis pemilih loyal PKS dan Mas Anies di Jakarta itu mengalami overlap, relatif sama. Ya basisnya di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah kalau misal kemudian Mas Anies maju tanpa PKS misalnya, tetapi di backup oleh 2 partai seperti PKB dan juga PDIP, maka potensi split tiket voting dari PKS berpotensi terbuka terjadi di PKS itu sendiri. Nah kalau misal kemudian itu terjadi, potensi kemenangannya akan jauh lebih terbuka. Tetapi yang menjadi concern adalah apakah ada partai di dalam koalisi perubahan yang siap dengan segala konsekuensi berhadapan-hadapan dengan Kim yang kemudian berani ngambil ijtihad politik untuk bersama dengan PDIP. Karena ini bukan sekedar koalisi, ini akan ada konsekuensi dari pilihan-pilihan politik. Misalnya PKB, kalau misalnya kemudian PKB memiliki keberanian untuk bersama PDIP mengusung Mas Anies Baswedan, bisa-bisa pimpinan PKB dierlanggakan. Karena bagaimanapun juga Mas Anies memiliki basis pemilih loyal yang cukup kuat di Jakarta. Terbukti kemarin ya di Pilpres, gap dengan Pak Prabowo itu praktis hanya 50.000 untuk level DPT Jakarta yang sampai 6 juta. Nah, kalau misal kemudian potensi kemenangan itu termaintain dengan baik, terkonsolidasikan dengan baik, maka Jakarta dengan kepemimpinan Mas Anies misalnya di periode kedua misalnya, itu berpotensi menciptakan potential threat atau ancaman yang potensial di dalam kontestasi kekuasaan di 2029 yang akan datang. Dan Jakarta bisa menjadi etalase kekuatan oposisi di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Nah hal inilah yang kemudian tampaknya dihitung betul oleh Kim, sehingga kemudian operasi politik secara sistematis, terstruktur dan masif untuk menggergaji kekuatan-kekuatan politik, pilar-pilar politik yang selama ini menjadi penopang Anies Baswedan misalnya di koalisi perubahan kemarin, kemudian ternetralisir satu persatu. Nasdem mulai menunjukkan kegelisahan untuk tidak bisa mendukung Anies, kemudian PKB tampaknya juga wait and see, dan PKS yang pertama kemarin sudah declare secara terbuka, tampaknya lebih memiliki kepentingan agenda ekonomi politik yang jauh lebih relevan untuk survivability mereka, yaitu bergabung dengan pemerintahan. Karena puasa 10 tahun itu tidak enak juga. Jadi oleh karena itu mereka tampaknya lebih memudahkan mereka untuk berbuka puasa sekarang, apalagi mendapatkan jaminan misalnya untuk porsi cawagup yang bersama dengan Pak RK sebagai representasi dari Kim ke depan. Baik, kalau semua partai-partai di luar koalisi Kim ini sudah digoyang untuk bisa merapat ke sana, PDIP rupanya agak kesulitan juga untuk bisa mencari partai yang akan mau dengan sukarela untuk digandeng, karena beresiko juga. Begitu Mas Seno. Terakhir ini Mas Seno, silakan dijawab. Baik, gini. Jadi poinnya gini Mbak, kita membaca betul adanya nuansa intervensi kekuasaan, dan itu tidak sehat dalam demokrasi. Artinya sebenarnya pemilu ini biarkan rakyatlah yang memilih, biarkan rakyat yang mengambil ekspresinya. Dan kalau di Jakarta ekspresinya jelas, ini harusnya ada kompetisi. Kenapa? Karena di setiap survei yang diadakan, hasilnya selalu relatif kompetitif. Jadi gini, kita juga tidak menutup mata bahwa kotak kosong itu tidak selalu berlawanan dengan kehendak rakyat. Di banyak tempat misalnya memang terjadi kotak kosong misalnya. Tetapi itu diiringi dengan hasil survei yang sangat tinggi dari satu pasangan calon, sehingga membuat nama-nama yang lain enggan. Nah, di Jakarta ini unik. Kenapa? Karena dari basis survei metode yang kita pelajari, itu nama-namanya selalu sangat kompetitif. Tidak ada yang betul-betul dominan sekali. Pak Anies, Pak Ahok, Pak RK ini muncul bergantian. Sehingga kita membaca bahwa harusnya tidak ada satu alasan politik elektoral yang mendasari kenapa kok semua harus bergabung di dalam satu kekuatan. Oleh karena itu kami rasa kalau ini bukan intervensi kekuasaan, kita bingung motifnya apa. Gitu. Apakah hanya motif karena
elektoral faktanya ini sangat kompetitif. Tidak ada motif lain di luar intervensi kekuasaan. Kita berharap cawe-cawe itu tidak terjadi, dan kalau memang itu ada upaya ke sana, secara demokratis hari ini kami terus melakukan pendekatan komunikasi ke berbagai mitra strategis kami, dan kami hari ini masih sangat optimis bahwa nanti di tanggal 29 kami akan memunculkan nama calon yang bisa mengubah peta politik dan kondisi existing politik di Pilkada Jakarta hari ini. Itu Mbak Putri, sebagaimana kultur di Pilkada DKI Jakarta sebelum-sebelumnya juga selalu memainkan berbagai strategi yang itu cenderung memiliki corak last minute management. Jadi kami melihat itu betul, dan kami yakin bahwa kami akan mampu untuk memberikan opsi yang terbaik bagi masyarakat Jakarta nantinya. Mas Seno, terima kasih. Di tengah-tengah kegiatannya masih menyempatkan untuk memberikan pandangannya, termasuk juga berbagi bocoran apa yang menjadi langkah PDIP selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Seno, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Nah, bicara mengenai soal intervensi, sentuhan-sentuhan yang mungkin ini bisa menjaga langkah Pak Anies Baswedan, nanti bisa Bang Syahrin bisa berikan pandangan setelah jeda. Mas Umam juga, kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Kalau Mas Seno tadi sebelum jeda sudah menyuarakan bahwa sepertinya ada intervensi-intervensi. Tapi kalau kita bicara dari apa yang disampaikan oleh Bang Syahrin masih yakin, Pak Anies yakin bahwa 3 partai tersebut masih akan mendukungnya, menyokongnya untuk maju dalam pilkada mendatang. Padahal kalau tadi Mas Umam katakan gara-gara intervensi-intervensi ini mungkin partai-partai yang mendukung Pak Anies bisa dierlanggakan nasibnya. Bagaimana kemudian Bang Syahrin? Ya. Satu hal bahwa kita tahu setiap partai memiliki mekanisme untuk membuat keputusan. Sehingga apa yang telah diputuskan oleh partai itu adalah sesuatu yang mewah, sangat berarti, bahkan sakral ya, keputusan partai. Sehingga kewibawaan partai juga kepada bagaimana dia mengamankan keputusan itu. Nah, kami melihat bahwa pencalonan Mas Anies ini memang diumumkan secara resmi oleh partai-partai. Bahkan itu telah menyerap aspirasi dari bawah. Misalnya contoh PKS, bahwa aspirasi dari DPW DKI dan juga melalui proses uji publik misalnya, dan merekord aspirasi dari warga masyarakat sehingga menyimpulkan bahwa ya PKS mendukung Anies Baswedan. Dan begitu pula tentunya Nasdem dan PKB, walaupun yang telah mendeklarasikan adalah di tahapan DPW PKB DKI Jakarta. Nah, untuk itu kami melihat bahwa integritas dan komitmen partai terhadap mempertahankan sebuah keputusan, mengamankan kebijakan partainya, menurut kami itu tinggi. Nah, makanya ini tentunya kami melihat bahwa mempertahankan keputusan ini sampai dengan pendaftaran nanti, nah itu akan tetap dijaga. Walaupun kita tahu bahwa saat ini banyak informasi yang kita serap mungkin, banyak dinamika yang kita dengar, banyak juga spekulasi yang muncul berkaitan dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, kami melihat bahwa demokrasi yang mana ada pertandingan gagasan, yang mana ada pertandingan sosok dan menyuguhkan figur-figur terbaik oleh warga. Nah, tokoh-tokoh partai politik ini kami meyakini bahwa mereka punya komitmen untuk itu. Nah, sehingga Anies yang menurut preferensi publik melalui berbagai macam survei itu adalah memang diinginkan oleh publik. Nah, ini menjadi salah satu dari figur yang akan didorong untuk ikut menjadi bagian. Apalagi misalnya tadi kita lihat dari PDI Perjuangan membuka juga peluang itu. Dan kami melihat bahwa komitmen sebagaimana yang dihadirkan oleh PDI Perjuangan ini sama dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Walaupun di bawah tekanan dan ancaman seperti yang disampaikan oleh Mas Umam tadi. Oke, bagaimana Mas Umam melihat optimisme ini? Karena memang partai-partai yang mendukung Pak Anies ini itu adalah menyerap aspirasi dari suara dari bawah, grassroots. Tapi kalau suara aspirasi grassroots membahayakan posisi para petinggi partai juga, nah ini juga harus menjadi bahaya juga untuk mereka, tentunya akan dipikirkan lagi. Tapi Pak Anies masih optimis sepertinya, Mas Umam. Ya, itu bagus. Memang optimisme itu harus di-maintain, meskipun juga ini menjadi warning juga ya. Bahwa optimisme itu juga harus dikelola supaya kemudian tidak menjadi prank dalam konteks dinamika kekuasaan di level Jakarta ini. Karena memang bagaimanapun juga kita percaya tentu ada komunikasi baik di atas panggung, di bawah panggung dengan partai-partai tiga, salah satu dari partai perubahan tadi itu, terutama misalnya Nasdem yang memiliki kedekatan lebih khusus misalnya dengan Mas Anies gitu. Akan tetapi tentu harus dihitung secara real, apakah memang hal itu masih cukup memungkinkan atau tidak. Sementara dengan PKS rasa-rasanya
beradu voice note itu adalah sebuah sinyal titik pisah antara Pak Anies dengan PKS. Meskipun juga barangkali masih ada dinamika di fase-fase akhir yang akan berubah lagi. Nah ini yang kemudian harus dihitung betul. Dan satu hal ya yang perlu diantisipasi, barangkali juga menjadi pelajaran kalau misal bagi teman-teman di lingkar dekat Mas Anies. Posisi Mas Anies dengan tidak berpartai, diakui atau tidak, per hari ini justru menjadi barrier. Memang di Pilkada DKI Jakarta di 2017, kemudian Pilpres 2024 yang lalu, Mas Anies bisa tampil dalam panggung kekuasaan dengan posisi non-partai. Tetapi sekali lagi di Pilkada 2024 menegaskan bahwa posisi yang kemarin dijalani di Pilkada yang lalu, di Pilpres, itu sesuatu yang sifatnya lucky, jadi keberuntungan. Dan ini menjadi evaluasi, karena kalau misal Mas Anies saat ini misalnya sudah menjadi bagian dari partai politik, upaya untuk menghadirkan koalisi akan jauh lebih mudah daripada posisi Mas Anies tidak berpartai. Nah misalnya, kalau misal kemudian Mas Anies didukung PDIP, bersama siapa? Let's say dengan PKB. Pertanyaannya kemudian, siapa yang menjadi cawagup? Apakah PDIP ataukah PKB? Kalau misal kemudian mengikuti logika elektabilitas, tentu PDIP. Pertanyaannya, apakah PKB siap sodakoh kekuatan politiknya for free, for nothing kepada seorang Anies Baswedan misalnya. Nah ini yang kemudian harus dihitung betul supaya optimisme tadi tetap dalam takaran yang memadai. Akan memudahkan bagi Pak Anies untuk bisa mencari partai koalisi pendukung jika menjadi bagian dari partai. Itu yang diharapkan oleh PKS. Pak Anies menjadi ataupun mendaftar sebagai kader PKS, begitu Mas Umam. Nanti Mas Umam bisa berikan pandangan, Bang Zahrin juga. Nah kita juga akan dengarkan apakah pernyataan RK yang berikut ini, nanti kan kami sajikan setelah jeda, merupakan salah satu tanda sinyal yang dikirim PKS bahwa PKS sepertinya sudah harus pisah jalan dengan Pak Anies Baswedan. Sesaat lagi. Warna apa partainya? Bagaimana dengan Pak Suswono, Kang? Banyak tuh. Kapan diumumkannya, Kang? Nah itu dia, Pak Suswono, kader PKS yang disebut-sebut akan menjadi pendamping bagi Ridwan Kamil untuk melangkah maju di Pilkada Jakarta. Melihat hal ini gimana Bang Zahrin? Sudah digoda-goda PKS yang kabarnya ini akan mendukung Pak Anies. Ya, jadi ya itulah tadi yang kita maksudkan dengan ada dinamika yang di luar daripada yang kita pahami. Artinya bahwa dari aspek keputusan partai kita lihat sudah ada, tapi bahwa memang dinamika yang terbangun saat ini ya kita melihat itu juga terjadi. Nah tapi kita kan tentunya harus punya pegangan. Pegangan kita pada fakta yang sudah disampaikan oleh PKS bahwa sampai dengan saat ini belum ada fakta baru yang membatalkan apa yang telah diputuskan. Nah jadi memang kami melihat bahwa selama itu belum ada sesuatu yang membatalkan, artinya bahwa apa yang telah diputuskan itu yang menjadi acuan, tentunya menjadi pegangan. Karena kalau kita berpegang kepada semua spekulasi-spekulasi yang ada, tentunya sangat banyak tentunya. Nah, belum membatalkan, tapi godaannya cukup besar, cukup menggoda nih godaannya ini. Padahal mestinya substansi dari tiket itu kan adalah instrumen untuk bisa maju. Nah mestinya kan sangat banyak sebenarnya tiket yang ada. Artinya kalau misalnya harapan kita adalah pimpinan-pimpinan partai ini yang memiliki otoritas untuk memberikan tiket, nah tiket itu hanya untuk satu paslon mestinya. Tidak lantas semua tiket harus diambil untuk menghambat paslon yang lain. Kan sebenarnya partai-partai sudah mendeklarasikan, sudah melakukan pernyataan. Ya etikanya kan secara etik ini tidak perlu lagi digoda untuk harus membatalkan keputusannya. Dan kami melihat bahwa ya integritas pimpinan partai kami sangat yakin memiliki komitmen untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan. Integritas dari PKS masih yakin. Tapi kalau PKB, karena memang kita tahu bahwa PKB Jakarta ini sudah mendeklarasikan dukungan. Tapi untuk pusatnya sendiri mengatakan bahwa belum kemudian meresmikan dukungan kepada Pak Anies sendiri. Bagaimana ini melihatnya Mas Zahrin? Itu betul. Tapi bahwa dari bawah sudah ada aspirasi ke DPP. Nah proses selanjutnya keputusan terakhir itu adanya memang di DPP. Tapi bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua DPW PKB, dia juga merasakan hal yang sama bahwa ya sampai dengan saat ini tidak ada perubahan keputusan terkait dengan itu. Artinya bahwa apa yang telah diputuskan oleh DPW PKB, nah itulah yang bisa menjadi pegangan kita sampai dengan saat ini. Dan kami meyakini bahwa komunikasi antar partai politik saat ini, nah PKB juga menjadi bagian yang ikut membangun komunikasi itu. Nah harapan kita bahwa tidak ada nanti sosok dengan kotak
tapi justru sosok ini adalah dihadirkan oleh partai-partai yang ada ini. Oke, Mas Umam, kalau lihat tadi Pak RK sebenarnya cukup yakin bisa menggait dari PKS ini untuk sebagai pendampingnya. Iya, kalau misal statement dari Pak RK itu tadi, saya pikir itu bukan statement yang sifatnya spekulatif. Itu sudah didasarkan pada basis negosiasi dan juga kompromi, rasanya yang sudah cukup matang. Artinya bahwa sepertinya per hari ini PKS sudah berada di posisi Kim, sehingga kemudian Kim plus itu dalam konteks tertentu relevansinya sudah terjadi. Nah, yang kemudian posisi Mas Anies sekarang itu memang agak tergembok, dan untuk mengunci itu unlock gembok itu, maka dibutuhkan satu kunci sebenarnya, yaitu terkait dengan political will dari kekuasaan saat ini. Apakah akan memberikan ruang bagi hadirnya potensi atau konteksnya adalah calon lain atau tidak? Karena kalau misal kemudian situasinya dikoordinasikan, diorkestrasikan, kemudian dengan segala negosiasi, kompromi, bahkan intervensi, maka 3 partai yang ada di koalisi perubahan semua akan disiplin, tunduk, patuh pada kekuasaan yang ada, yaitu di dalam pengaruh Kim. Tetapi kalau misal kemudian ada satu partai, misalnya kalau misal PKS sudah bergabung dengan Kim, tadi komposisi Pak RK, Pak Suswono misalnya, kemudian PDIP bersama Nasdem, apakah memungkinkan meskipun tetap ada semacam political barrier antara komunikasi Bu Mega dengan Pak Surya Paloh, implikasi dari dinamika di 2024 yang lalu, atau kalau misal kemudian tidak, PDIP dengan PKB. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah spekulasi. Per hari ini tetap ada peluang. Tetapi di saat yang sama tadi, ada konsekuensi yang harus dihitung betul oleh PDIP. Karena ini bukan main-main. Dan di saat yang sama, PKB sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Frame isunya ada, momentum politiknya sedang terkonsolidasi, di mana ada relasi konfliktual antara PKB dengan PBNU yang kemudian pertaruhannya adalah posisi ketua umum PKB itu sendiri, yang mana kita tahu ya, ada kemarin konsolidasi para kiai di Jombang untuk kemudian melakukan KLB atau muktamar luar biasa terhadap PKB. Nah, kalau ini relasi kuasa kemudian betul-betul dipegang oleh the power holders, maka akan berdampak serius terhadap political sovereignty atau kedaulatan politik partai-partai, terutama di partai perubahan, Nasdem, PKB, dan PKS. Nah, kalau misal kemudian itu ternyata tidak dibuka kunci tadi, maka Mas Anies harus dengan berat hati menyiapkan diri untuk kemudian tidak maju di Pilkada Jakarta. Dan di saat yang sama, opsi yang paling rasional yang bisa dilakukan PDIP terutama sebagai sebuah respon perlawanan terhadap dominasi kekuatan Kim, ya hanya bisa melakukan kampanye terbuka terhadap kotak kosong. Dan itu adalah konsekuensi logis dari pertarungan ini. Demokratis ya demokratis, tetapi ada catatan panjang tentang realitas demokrasi, terutama di Jakarta. Baik, optimistis memang harus, tapi kemudian harus realistis juga kalau kata Mas Umam. Ada yang harus dipersiapkan oleh Pak Anies sehingga kemudian tidak bisa maju. Termasuk juga tadi jika tidak ada political will yang kemudian mengizinkan Pak Anies untuk bisa melangkah terus di Pilkada Jakarta. Bang Sahrin. Ya. Jadi tentunya semua aspek sudah kita pertimbangkan. Nah, oleh karena itu hari-hari ini kami melihat bahwa kegiatan Mas Anies adalah tetap ke warga, tetap menyerap apa yang menjadi keluhan dan aspirasi dari warga, dan kemudian menyampaikan itu kepada ke tengah-tengah publik dan menyuarakan kepada pemerintahan yang ada saat ini. Jadi artinya bahwa kami memang betul meyakini partai sebagai kekuatan yang melakukan rekrutmen kepemimpinan politik, dan kami ingin mendorong bahwa partai mestinya melihat bahwa warga membutuhkan alternatif. Warga membutuhkan pilihan-pilihan. Nah, sehingga sebenarnya adalah apapun nanti yang menjadi konsekuensi, tentunya Mas Anies sebagai orang yang didorong oleh partai politik menghargai semua apa yang menjadi putusan-putusan partai politik nantinya, menghormati, karena tentunya setiap partai punya pertimbangan-pertimbangan, punya kekhasan aspirasi masing-masing, juga terkait dengan bagaimana masa depan partainya. Nah, untuk itu mestinya kami melihat bahwa konteks nasional dengan konteks daerah mestinya ini adalah dua hal yang terpisah. Dan untuk itu maka harapan kita partai-partai yang sudah menyatakan dukungan ini ditambah lagi dengan partai PDI Perjuangan misalnya yang tidak membuka ruang terhadap hadirnya kotak kosong. Nah, ini ada titik temu sebenarnya untuk menghadirkan calon alternatif di luar daripada calon yang
disiapkan yang lain. Oke, singkat saja Mas Umam, penutup terakhir, karena memang ini semakin dekat dengan tanggal pendaftaran untuk Pilkada Jakarta. Kemungkinannya, titik temunya seperti apa? Titik temunya per hari ini tampaknya masih coba diikhtiarkan. Oleh karena itu optimisme dari Mas Sahrin tadi menggambarkan upaya ikhtiar itu dilakukan. Meskipun sekali lagi langkah itu tampaknya betul-betul berada di bawah bayang-bayang kekuatan besar yang kemudian per hari ini cukup efektif untuk mendisiplinkan 3 partai di koalisi perubahan. Oleh karena itu sebagai sebuah bagian dari realitas politik praktis harus menyiapkan segala kemungkinan bisa maju berlayar dengan optimisme atau kalau misal realitasnya sebaliknya ya berbesar hati dan kemudian menghitung langkah. Ingat kata Churchill, kalau misal seorang politisi itu bisa mati sekali tetapi bisa hidup lagi dan lagi. Beda kalau di pertarungan militer, sekali ketembak mati sudah selesai. Inilah kekuatan politik. Nyawanya banyak. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Mbak Sahrin, terima kasih. Dan pemirsa, setelah jeda tentunya Agita Malika juga akan menemani Anda dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Silakan Agita. Ya betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan informasi terkait dengan diduga akibat percikan api dari alat potong yang menyambar ke tinar sebuah bengkel mobil yang berada di kawasan Curug Cimanggis, Kota Depok, ludes terbakar. Sesaat lagi informasi untuk Anda. Pemirsa, eksekusi villa di Jalan Batu Bolong, Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali berlangsung ricuh. Tim panitera dari Pengadilan Negeri Denpasar yang melaksanakan eksekusi mendapatkan perlawanan dari massa pendukung pemilik villa. Massa pendukung pemilik Amel Villas and Residence menghalangi proses eksekusi dengan menutup dan menghalangi petugas di jalan menuju villa di Jalan Batu Bolong, Desa Canggu, Kabupaten Badung. Massa memprotes dan meneriaki panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang membacakan surat eksekusi. Suasana pun memanas saat polisi yang mengamankan eksekusi meminta massa tidak menghalangi jalannya eksekusi. 3 orang diduga provokator ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuta Utara. Pihak pemilik villa selaku termohon menolak eksekusi dengan berdalih sengketa villa tersebut masih dalam proses pengadilan dan belum ada keputusan inkrah. Meski mendapat penolakan, panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Rotua Rosa Matilda Tampu Bolon yang dikawal petugas kepolisian, TNI dan Linmas tetap membacakan putusan pelaksanaan eksekusi. Panitera menyatakan termohon Hi Kiesin selaku pemilik villa dinyatakan pilot oleh Pengadilan Surabaya dan dilakukan pelelangan terhadap villa tersebut. Termohon juga dinyatakan tidak memiliki hak atas villa tersebut. Diduga akibat percikan api dari alat potong yang menyambar ke tinar, sebuah bengkel mobil yang berada di kawasan Curug Cimanggis, Kota Depok, ludes terbakar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berjibaku untuk proses pemadaman. Sulitnya sumber air dan akses jalan yang sempit sempat membuat proses pemadaman sempat terkendala. Sementara itu, Komandan Regu Dinas Damkar UPT Cimanggis, Nirawan Banggala Sukaisih mengatakan 1 personilnya sempat terkena ledakan saat proses pemadaman. Kebakaran hebat melanda belasan lapak pengepul barang bekas di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu siang. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi saat peristiwa kebakaran hebat melanda belasan lapak pengepul barang bekas di Jalan Marang Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Api berhasil dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam berjibaku menaklukkan api selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas pemadam beserta kepolisian sektor Kembangan, Jakarta Barat. KPU Provinsi Papua Pegunungan dibakar oleh sekelompok orang. Aksi pembakaran ini dipicu terkait SK pemberhentian sementara ketua dan 2 anggota KPU Kabupaten Tolikara oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. Pembakaran ini diduga dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Forum Lintas
masyarakat, dan pemuda bersatu se-Tolikara. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, pada Rabu pagi sekelompok massa ini mendatangi kantor KPU di Jalan Hom Hom Wamena. Massa protes terkait SK pemberhentian sementara ketua dan 2 anggota KPU Kabupaten Tolikara oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan. Namun saat mendatangi kantor KPU, massa tidak menemui komisioner KPU Papua Pegunungan, sehingga massa kecewa dan melakukan aksi pembakaran. Pemirsa, dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami selebgram Cut Intan Nabila oleh suaminya sendiri terungkap melalui rekaman CCTV yang diunggah Cut Intan pada laman media sosial pribadinya. Polisi menangkap pelaku Armor Toreador di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Ramai di media sosial, selebgram Cut Intan Nabila mengunggah bukti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya Armor Toreador. Diketahui peristiwa berawal dari pertengkaran di dalam kamar. Korban menduga pelaku menyimpan foto dan video perempuan lain di HP milik pelaku. Kemudian korban menanyakan kebenaran hal tersebut kepada pelaku, namun pelaku tidak merasa melakukan hal tersebut dan marah hingga melakukan kekerasan fisik kepada korban. Dalam rekaman CCTV terlihat sang suami memukul tubuh Intan Nabila berkali-kali. Bahkan bayi yang berada di dekat mereka juga ikut ditendang. Diketahui Intan Nabila baru saja melahirkan anak ketiganya beberapa waktu lalu. Dalam unggahan tersebut, Intan mengakui bahwa KDRT kali ini bukanlah yang pertama kali dialaminya. Intan menyebutkan selama 5 tahun pernikahannya, ia memiliki puluhan video kekerasan lain sebagai bukti. Setelah kasus KDRT ini viral, Satreskrim Polres Bogor menangkap Armor Toreador, suami Cut Intan Nabila, terduga pelaku KDRT, di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ini adalah saudara ATG yang kemarin kita tangkap. Sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan 3 alat bukti. Silakan, saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anakmu gitu? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Iya. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Iya. Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benarnya. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi kebanyakan berdua sih. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali Agita, dan juga setelah jeda pemirsa Anda bisa menyaksikan Indonesia Business Forum yang akan membahas mengenai raport ekonomi 10 tahun Jokowi. Saya Putri Viola. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.